Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Tiarani Vidya. Selama beberapa menit ke depan akan menemani Akang Teteh dalam program Bewara SP. Polda Jabar memusnahkan barang bukti jenis sabu seberat 1,196 ton di lapangan Mapolda Jabar. Pemusnahan ini dihadiri oleh pejabat Pemprov Jabar, Kepala Pengadilan Tinggi, Kepala BNNP Jabar, Ketua MUI Jabar, dan lain-lain. Dan kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Berlokasi di halaman Mapolda Jawa Barat, sebanyak 1,196 ton sabu dimusnahkan. Sabu tersebut merupakan hasil sitaan dari 5 tersangka yang telah diringkus di kawasan Pantai Pangandaran, Kecamatan Parigi, Jawa Barat. Kapolda Jabar Irjen Polisi Suntana menyebutkan, pihak kepolisian yang berkolaborasi dengan seluruh pihak akan terus memberantas peredaran narkotika. Sebelum dimusnahkan, dilakukan tes terlebih dahulu pada serbuk kristal putih guna memastikan bahwa itu merupakan sabu. Selanjutnya, barang haram tersebut dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam insenerator. Dilaksanakan pemusnahan terkait dengan barang bukti yang ada ini sebanyak 1 ton 196 kg. Memang dilaksanakan di 2 tempat. Karena memang kapasitas alat pemusnahan yang ada ini yang portable ini nggak cukup untuk memusnahkan sebanyak ini, sehingga dilakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan pemusnahan. Seperti diketahui sebelumnya, Ditres Narkoba Polda Jawa Barat berhasil menggagalkan upaya peredaran sabu-sabu di kawasan Pantai Pangandaran, tepatnya di Kecamatan Parigi, Jawa Barat pada Rabu 16 Maret 2022 lalu. Dari pengungkapan tersebut, diamankan 5 orang yakni SA, HM, HH, AH, dan M. Mereka dijerat dengan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Ibnu Rosyad melaporkan. Tim Satgas Citarum Harum Sektor 22 bersama staf Aster Kodam Siliwangi dan jajaran SKPD Kota Bandung melakukan monitoring pembongkaran puluhan bangunan liar yang berdiri di bantaran Sungai Cipamokolan, Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Ada sebanyak 94 bangunan yang dibongkar dan disaksikan langsung oleh warga sekitar. Berlokasi di bantaran Sungai Cipamokolan, Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, sebanyak 94 bangunan liar ini dibongkar tim Satgas Citarum Harum Sektor 22 yang disaksikan oleh staf Aster Kodam Siliwangi dan jajaran SKPD Kota Bandung. Sebelum pembongkaran, dan Sektor 22 sudah melaksanakan sosialisasi penegakan aturan pada seluruh pemilik bangunan. Proses pembongkaran pun berjalan kondusif, bahkan banyak pula warga yang memilih membongkar sendiri. Terpantau di lokasi anggota Satgas Citarum Harum beserta unsur SKPD bahu-membahu merapikan bangunan liar yang berada di bantaran Sungai Cipamokolan. Dan Sektor 22 Kolonel Infantri Epi Gustiawan mengatakan, kegiatan ini merupakan lanjutan dari upaya pengembalian fungsi Sungai Cipamokolan yang digelar gabungan mulai dari Satgas, Kodam, unsur kewilayahan, dan dinas terkait. Penertiban bangunan liar yang ada di sini kita sudah lakukan, aturan yang ada ini sekarang pasca eksekusinya ya, secara mandiri sudah kita berikan, mereka bukan mandiri, sekarang kita dengan bantuan alat karena memang kalau secara manual tidak bisa. Alhamdulillah dari kondisi yang ada kita secara gabungan ya kegiatan ini, baik dari Satgasnya, dari Kodamnya juga, secara umum masyarakat kondusif ya, humanis dan paham tentang bahwa pemantar sepadan sungai itu bukan untuk sebagai pemukiman ya, tapi untuk memang digunakan sebagai ruang terbuka hijau ataupun sebagai jalan inspeksi yang tujuannya adalah ke depan juga nanti untuk pemanfaatan masyarakat secara luas dan secara umum. Menurut Camat Rancasari, para pemilik bangunan yang dibongkar telah puluhan tahun menempati kawasan tersebut. Seluruhnya berKTP Rancasari, Kota Bandung. Warga yang mendiami lahan milik negara, terutama milik aliran Sungai Cipamokolan yang ada di wilayah Kecamatan Rancasari, khususnya di wilayah RW 02 dan RW 07 Kelurahan
Darwati, Kecamatan Rancasari, gitu. Kira-kira berapa tahun Pak? Ada 30 tahun kan? Ya kurang lebih sekitar segituan lah, 20 tahunan gitu kan. Ya dari mulai tahun berapa ya, sekitar 90-an lah mungkin di sini. Nah sudah cukup lama sehingga ya mereka merasa ini milik mereka, padahal mereka menyadari bahwa ini lahan milik negara. Tapi mereka pendatang atau emang warga Bandung? 99% berKTP Rancasari, sehingga wajar dan sudah menjadi keharusan kami sebagai aparat kewilayahan memfasilitasi mereka. Pihak kewilayahan tersebut memfasilitasi relokasi pasca pembongkaran dengan mengerahkan warganya ke rumah susun sewa. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Ibnu Rosyad melaporkan. Adanya penyakit mulut dan kuku terhadap hewan sangat ditakuti sehingga berpengaruh terhadap ekonomi para peternak kambing. Omset para peternak kambing di Kabupaten Majalengka turun signifikan. Peternakan kambing di Desa Pasir Malati, Kecamatan Daubuan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, mengalami penurunan omset akibat adanya penyakit mulut dan kuku terhadap hewan. Meski demikian, Kabupaten Majalengka belum ditemukan adanya ternak hewan yang terjangkit penyakit tersebut. Adanya penyakit mulut dan kuku terhadap hewan sangat ditakuti sehingga berpengaruh terhadap perputaran penghasilan para peternak kambing. Omset para peternak kambing di Kabupaten Majalengka turun signifikan yang mencapai 50%. PMK disebabkan oleh virus yang bersifat akut dan penularannya sangat cepat pada sapi, kerbau, kambing, dan hewan berkuku genap lainnya walaupun tingkat moralitasnya rendah. Guna meminimalisir terjadinya penularan penyakit PMK, tim dari Dokter Dinas Peternakan Kabupaten Majalengka, Jawa Barat terus-menerus melakukan pemeriksaan terhadap hewan ternak baik hewan sapi maupun kambing. Domba dan kambing yang kami periksa dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan adanya gejala dari virus PMK. Tadi pemeriksaan dari mulut dan kuku. Belum ada ini tanda-tanda. Belum ada indikasi tertular seperti itu. Iya. Itu gimana ke depannya bentuk pencegahannya, Dok? Untuk pencegahan mungkin nanti sebaiknya jangan memasukkan domba atau sapi ke lingkungan sini gitu. Terutama dari daerah-daerah yang tertular gitu. Imbas dari PMK ini mungkin ada dampaknya juga buat para petani, khususnya peternak domba dan kambing, khususnya di wilayah Majalengka, karena dari segi mobilisasi hewan atau pengiriman hewan, baik dari petani yang langsung yang mau dipasarkan ke pasar hewan, apalagi yang pengirimannya dari luar kabupaten, ini dibatasi. Ini sangat berdampak sekali buat para petani domba dan kambing. Sementara dokter hewan dari Dinas Peternakan Kabupaten Majalengka menegaskan bahwa penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Artinya, daging dan susu yang dikonsumsi akan tetap aman selama dimasak dengan benar. Hal itu dituangkan dalam Pedoman Kesiagaan Darurat Veteriner Indonesia yang dirilis Kementan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Udin Pepe melaporkan. Banyaknya sapi yang mati mendadak akibat wabah PMK membuat peternak sapi merasa ketakutan. Guna mencegah terjadinya penyakit PMK terhadap ternak sapi, peternak asal Majalengka, Jawa Barat memandikan sapinya menggunakan daun sereh. Beginilah yang dilakukan peternak sapi di Desa Kulur, Kecamatan Majalengka, Jawa Barat, menyiapkan daun sereh untuk memandikan hewan sapi dengan jumlah 200 ekor yang dituangkan dengan air hangat. Dengan memanfaatkan rempah daun sereh yang ada di sekitar rumah, dilakukan secara turun-temurun oleh peternak sapi agar bisa mencegah penyakit mulut dan kuku pada sapi. Banyaknya sapi yang mati mendadak akibat wabah PMK membuat peternak sapi merasa ketakutan yang tinggi. Menurut Rosad, salah satu peternak sapi mengaku memandikan sapi miliknya dengan daun sereh agar kondisi kesehatannya terjaga serta terhindar dari PMK. Untuk mencegah penyakit PMK, Pak, supaya bersih dan sehat sapinya, kayak sereh wangi, cair air panas.
Ya digosokkan kepada sapinya. Oh ya, nggak tenang kalau ada penyakit kayak gini. Kalau tidak dijaga malah. Kepala Desa Kulur Hasan Suparto menjelaskan, untuk mencegah PMK pada sapi, telah dihimbau kepada peternak untuk selalu memandikan sapi dengan daun sereh, juga memberikan air minum yang hangat. Daun sereh itu fungsinya untuk memberikan kehangatan kepada badan sapi supaya dia tidak kedinginan. Dan untuk selanjutnya, untuk pencegahan untuk badannya yaitu dikasih sereh dan dikasih minum air hangat. Itu efektif karena dalam situasi kondisi musim hujan begini dingin, sapi itu kebanyakan kalau tidak dikasih minum air hangat mungkin dia itu kedinginan, karena ini kebanyakan kan sapi itu penyakitnya itu yang paling utama yang berbahaya itu kaki. Lebih dari 800 ekor sapi berada di Desa Kulur, sehingga peternak sapi meminta pemerintah untuk memperhatikan kondisi kesehatan sapi. Dari Majalengka, Jawa Barat, Udin Pepe melaporkan. Pelatih balap sepeda asal Sumedang, Jawa Barat dalam ajang SEA Games Vietnam 2021 telah mendarat di tanah air dan disambut pemerintah Kabupaten Sumedang di Gedung Negara. Pelatih tersebut merupakan Agus Suherlan yang memperoleh medali emas serta perak melalui 2 atletnya. Petang kemarin, Bupati Sumedang, Jawa Barat menyambut kedatangan Agus Suherlan yang merupakan pelatih balap sepeda dalam ajang SEA Games Vietnam 2021. Pelatih tersebut menorehkan 1 medali emas untuk anak didiknya Tiara Andini Prastika di nomor downhill putri, serta 1 perak untuk kategori putra yang diraih Andi Prayoga. Dalam kesempatan itu, Bupati Sumedang mengaku bangga sekaligus mengapresiasi lantaran telah mengharumkan nama negara di ajang internasional. Dengan prestasi tersebut, diharapkan dapat menjadi motivasi dan spirit bagi dunia balap sepeda di Kabupaten Sumedang, termasuk dalam melahirkan generasi atlet penerus dan para pelatih yang mampu bersaing di kancah nasional dan internasional. Pak Agus Suherlan ini adalah asli Sumedang, pelatih di Sumedang. Tentunya kami bahagia, bangga, dan saya sambut kehadirannya, kedatangannya di Gedung Negara ini untuk memberikan apresiasi sekaligus untuk terus menjaga semangatnya dalam rangka membangun olahraga di Kabupaten Sumedang. Dan saya meyakini apa yang dilakukan oleh Kang Agus ini menjadi inspirasi dan spirit bagi seluruh atlet dan pelatih yang ada di Kabupaten Sumedang. Kita pun memberikan memberikan perhatian untuk Pak Agus ini. Sementara, Agus Suherlan menyampaikan rasa syukur kepada dukungan yang diberikan semua pihak, termasuk dukungan selama pelatihan nasional sebelum dimulainya ajang SEA Games hingga atletnya mampu menorehkan prestasi puncak. Raihan tersebut siap dijadikan motivasi dalam menyongsong ajang ke depan dengan target yang sudah disiapkan. Banyak tantangan sekali, alhamdulillah dengan kerja keras saya dan tim atlet bisa memperoleh prestasi tertinggi di SEA Games dengan perolehan medali emas dan 1 perak. Saya rasa bersyukur sekali kepada semua pihak yang telah mendoakan saya dengan suksesnya di SEA Games ini. Ya, target selanjutnya nggak nanti? Target selanjutnya untuk SEA Games Kamboja mungkin kita nanti punya 1 atlet putri, Rizka Amelia, proyeksi juga itu nanti. Karena buat prospek kedepannya dia sudah memaksimalkan. Di samping itu, sambutan atas kembalinya pelatih balap sepeda berprestasi datang juga dari yang lainnya. Sejumlah karangan bunga menghiasi Gedung Negara Sumedang untuk menyambut kedatangan Agus Suherlan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adiwihanda melaporkan. Atlet menembak perseorangan putri asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat berhasil menyabet emas dalam ajang SEA Games 2021 di Vietnam. Dewi Laila Mubaroka sebelumnya belajar menembak di Perbakin saat masih usia 12 tahun. Saat ini ia telah berhasil menyabet 26 medali emas dari berbagai perlombaan menembak.
Berbagai spanduk ucapan selamat atas diraihnya emas dalam SEA Games kategori menembak perseorangan putri nampak menghiasi kantor desa Leuweung Benda, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ia adalah Dewi Laila Mubarokah, seorang anak putri pertama dari pasangan Ilyas dan Ayu Mirah yang merupakan warga desa Leung Benda, Kabupaten Cirebon. Sebelum mengikuti ajang SEA Games di Vietnam, Dewi telah mengikuti berbagai ajang menembak di berbagai daerah seperti Porda dan lainnya. Ia berhasil menyabet sekitar 25 emas dan ditambah SEA Games ini sehingga menjadi 26 emas, sedangkan sisanya perak dan perunggu. Menurut kedua orang tuanya, Dewi belajar menembak sejak usia 12 tahun atau saat duduk di bangku SMP kelas 2. Ia berlatih di Perbakin atau Persatuan Berburu dan Menembak Seluruh Indonesia. Dari jerih payahnya, ia berhasil menjadi atlet menembak seperti sekarang. Saat ini Dewi Laila Mubarokah meraih medali emas kategori perseorangan 10 meter air rifle putri dengan lawan terberat menurutnya adalah Singapura dan Thailand dari 11 negara yang masuk final. Ia pun tak menyangka jika ternyata dapat menang sebagai juara di SEA Games ini. Selanjutnya target berikutnya adalah tiket Olimpik dan Asian Games. Saya campur aduk, senang, sedih, gak nyangka. Apa ya? Ya udah gak nyangka aja gitu, gimana sih? Karena beberapa menit atau beberapa detik setelah kemenangan tuh kayak masih bengong, diem, dan itu kan kelihatan tuh ada videonya. Yang kalau misalkan udah beres semuanya gitu, udah juara kan harus jatah, nggak, aku masih di atas jatahnya, kayak kosong gitu loh, kayak kosong, kayak ngerasa kosong, terus habis itu ngehnya beberapa detik atau menit kemudian baru kayak, oh menang ya gitu, baru dari situ tangis. Tiket Olimpik. Dapat tiket Olimpik sama Asian Games. Sementara itu, kedua orang tua Dewi mengingatkan agar selalu rendah hati meskipun telah menjadi juara di berbagai ajang menembak. Mereka juga mengingatkan agar selalu bersyukur kepada Sang Maha Kuasa. Ya, alhamdulillah ya. Terutama saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena bukan apa-apa, karena Dia bisa, karena Yang Kuasa memberikan ridho dan restunya. Yang kedua, mungkin kekuatan doa dari orang tuanya. Alhamdulillah, kayak kami sebagai orang tuanya sangat bangga. Tapi untuk pesan sama anak saya, kebanggaan itu jangan berlebihan. Artinya kemenangan ini wajar-wajar saja untuk kita bangga, tetapi harus tetap rendah hati. Dewi wanita kelahiran Makassar 25 Februari 1999 ini sejak tahun 2017 telah bergabung di TNI Angkatan Darat. Meski Dewi saat ini belum menikah, namun saat ini ia telah memiliki berbagai aset seperti tanah, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya di usia yang masih muda. Dewi sendiri rencananya akan pulang ke Cirebon pada akhir bulan Mei mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Udin Pepe melaporkan. Viral seorang kakek berusia 65 tahun dan dikenal sebagai juragan tanah asal Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menikahi seorang gadis berusia 19 tahun. Tak tanggung-tanggung, mahar yang diberikan pun uang senilai 700 juta rupiah dan memberangkatkan umroh pihak keluarga mempelai wanita. Media sosial dihebohkan dengan seorang kakek berusia 65 tahun karena menikahi gadis berusia 19 tahun bernama Via, warga desa Tegal Gubu, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Komentar warganet pun beraneka ragam. Diketahui kakek yang berusia 65 tahun yang bernama Haji Sondani dan dikenal sebagai juragan tanah di desanya tersebut yang berasal dari Desa Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Pernikahan yang digelar pada tanggal 18 Mei tahun 2022 lalu ini, mahar yang diberikan pada calon istrinya pun tak tanggung-tanggung, yaitu uang sebesar 700 juta rupiah dan baru diberikan 300 juta rupiah. Bahkan tidak hanya itu, rencananya 6 orang keluarga mempelai wanita dan 10 orang keluarga kakek akan diberangkatkan umroh setelah Hari Raya Idul Adha. Selain itu juga, rombongan pengantin yang mengantarkan pernikahan di kediaman mempelai wanita
diberikan uang sebesar Rp25.000. Mereka melangsungkan pernikahan karena sering bertemu ziarah ke makam Gunung Jati Cirebon. Lalu sang kakek tersebut mengungkapkan rasa cinta kepada gadis berusia 19 tahun tersebut sehingga memutuskan hubungan percintaan dan melangsungkan pernikahan. Meski berbeda umur, ternyata soal jodoh tidak ada yang tahu. Jumlah semua saya nggak bohong, 700 juta. Itu tuh untuk apa aja? ya untuk perempuan, calon istri. Termasuk untuk akad kemarin. Iya. Anggaran 700 juta. Yang berita juga ada yang baru dikasihkan sekarang baru 300. Terus yang bilang keluarga pihak perempuan diumrohkan semua itu betul atau bohong Pak? Cuma ya, saya punya ucapan dengan Abah Thohir, kalau saya mendapat istri perawan, ya kedua orang tua akan saya bawa. Abah Thohir itu siapa? Abah Thohir, Habib Abah Thohir. Yang menjadi saksi Abah Thohir. Dari Cirebon, Jawa Barat, Udin Pepe melaporkan. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 11 April Sumedang menggelar acara Fikes Fest 2022. Kegiatan ini sebagai perayaan perubahan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan. Selama 5 hari, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 11 April Sumedang menggelar kegiatan sosial, olahraga, dan hiburan yang diberi nama Fikes Fest. Kegiatan ini diisi dengan donor darah sebanyak 124 mahasiswa, lomba duta kampus, seminar nasional update COVID-19, hitanan massal, bantuan sosial untuk 20 orang, dan lomba tumpeng antar kelas Fikes Unsap. Dalam rangka yang pertama yaitu memperingati perpindahannya. Dulu kan kita namanya Stikes, sekarang berubah menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi mungkin kita sedikit memeriahkan lah, kemudian merayakan perpindahan tersebut. Mudah-mudahan Stikes yang dulu bisa lebih baik lagi dengan nama yang baru yaitu Fakultas Ilmu Kesehatan. Apresiasi kreasi mahasiswa. Haji Sutisna selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 11 April Sumedang mengapresiasi kegiatan Fikes Fest yang digagas oleh mahasiswa dan mahasiswi didikannya yang sangat kreatif. Peningkatan mahasiswa ini dari segi kuantitas dan juga segi kualitas saya kira sudah bagus, dan bahkan sekarang mahasiswa itu mencapai kurang lebih 500 orang di 2 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Keperawatan dan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, kalau dari segi kualitas kita ada uji kompetensi untuk mendapatkan STR, surat tanda registrasi. 1, 2, 3. Silakan Bapak. Bismillah. Dedang Sulaiman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang yang hadir mewakili Bupati Sumedang. Dirinya berharap kegiatan kreatif dan sosial mahasiswa ini sering dilaksanakan di Kabupaten Sumedang agar berbaur dan berbagi dengan masyarakat. Kalau dari sekolah tinggi ke fakultas, saya kira ini satu kemajuan ya dari sisi organisasi perguruan tinggi. Semoga harapan saya kualitas sekolah-sekolah tinggi yang dulu ada di Universitas 11 April Sumedang sekarang menjadi prodi ya, prodi misalkan ilmu kesehatan ini tentunya akan semakin maju ya. Dosen-dosen ngahaturkeun nuhun ka panitia Fikes Fest Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 11 April atas nama keluarga Bapak Ajat dari Talun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Masyarakat tingkat 1A. Dan sekali lagi dari Sumedang, Jawa Barat, Ipan Sopiana melaporkan. Dan kemarin juga mungkin perlu kami informasi. Bagi Akang Teteh pecinta kopi dan ingin merasakan kopi yang asli dan khas Sumedang, kini hadir Kopi HD yang memberikan sensasi perpaduan kopi asli Sumedang dengan gula aren.
Akhir-akhir ini, dunia kuliner sedang ramai dengan minuman yang berbahan dasar kopi. Selain itu juga, di berbagai sudut kota, kedai atau kafe yang menyediakan kopi sangatlah banyak bermunculan. Namun bila Kang Teteh ingin merasakan kopi asli Sumedang yang tanpa menggunakan bahan kimia atau bahan pengawet tambahan, Akang Teteh bisa mencoba kopi HD yang mengeluarkan 2 varian yaitu kopi cangkir dan kopi keraton yang diolah secara tradisional dan dikemas aman bagi kesehatan. Selain aman dikonsumsi, bila Akang Teteh membeli kopi keraton produk kopi HD secara tidak langsung Akang Teteh telah beramal di mana per sachetnya disisihkan sebesar Rp100 untuk bantuan dana pendidikan. Saya dari kopi asli Sumedang ya. Satu mungkin robusanya dari Cimarga, Arabikanya dari Sukasari, Manglayang Timur ya. Karena kopi keraton ini dibuat secara tradisional dengan kopi asli Sumedang. Tentu kopi ini tanpa bahan pengawet ya, kita natural saja, kopi dengan gula aren juga secara natural, asli tanpa bahan pengawet, dan nanti yang bisa merasakan itu adalah para penikmat kopi. Bagi Akang Teteh yang ingin menjadi reseller produk kopi HD, bisa menghubungi ke nomor 0821 115 200 769. Atau bisa datang langsung ke kedai kopi HD yang beralamat di Gang Ita, nomor 15 RT 4 RW 1, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ipan Sopiana melaporkan. Akang Teteh, demikian Bewara SMTV untuk hari ini. Tetap saksikan Bewara SMTV setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam yang sama dan Bewara sepekan di hari Minggu. Saya Tiara Nividia beserta tim redaksi SMTV pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.